Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas pemrograman lanjut A dengan saya Muhammad Abdan Syakura dengan NPM terakhir 107 dan teman saya akan membuat program yaitu untuk memenuhi tugas EAS yaitu aplikasi pendataan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan main CBP. Di mana di sini ada library dan header yang digunakan, yaitu ada app.h, utility.h, serta limits. app.h menyediakan struktur mahasiswa dan fungsi di aplikasi. Utility.h menyediakan fungsi file handling dan analisis rekursif. Limits digunakan untuk membersihkan input buffer setiap saat input tidak valid. Lalu selanjutnya ada konstanta nama file, dimana ini untuk menentukan nama file tempat data mahasiswa disimpan. Lalu ada void tampilan menu. Di sini fungsinya untuk menampilkan menu ke layar pengguna. Lalu ada fungsi main, yaitu inisialisasi variabel, di mana ada data mahasiswa, menyimpan seluruh data mahasiswa, serta pilihan menyimpan menu yang dipilih pengguna. Setelah itu ada standar std vektor mahasiswa data mahasiswa. Lalu ada baca data aplikasi dimulai, yaitu sini file handling. Setelah itu selanjutnya ini input tidak valid atau masukkan angka. Jadi kita harus masukkan angka 1 sampai 7 sehingga tidak input akan tidak sesuai. Setelah itu jika untuk tampil case 1 tambah data, ini itu untuk memanggil fungsi menambah data mahasiswa baru. Case 2 untuk menampilkan data pada isi file. Lalu yang ketiga untuk mencari data. Yang keempat yaitu untuk mengurutkan data mahasiswa menggunakan quicksort. Lalu yang kelima menganalisis data rekursif, di mana melakukan analisis dan menggunakan data rekursi. Ini contohnya yaitu huruf vokal. Lalu yang keenam yaitu untuk menyimpan file. Yang ketujuh yaitu untuk keluar atau mengakhiri penggunaan program berikut. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan app.h, yaitu yang pertama-tama di atas di headernya, yaitu ada header guard, di mana ada app_h, if and def dan define. Yang keduanya untuk mencegah file app di include lebih dari satu dan menghindari konflik serta error saat kompilasi. Yang selanjutnya ada library yang digunakan, ada EOS, vector, dan string, yaitu untuk menginput dan mengoutput, menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis, serta menyimpan data teks seperti NPM dan nama. Selanjutnya ada struktur data mahasiswa terdapat, yaitu strukturnya yaitu ada NPM, nama, serta nilai akhir. Setelah itu ada deklarasi fungsi-fungsi aplikasinya, yaitu menambah data mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswa, lalu menampilkan data untuk pilihan 2 yang di main CBP tadi, serta cari data.
Setelah itu ada deklarasi fungsi sorting atau quicksort, yaitu untuk mengurutkan data mahasiswa dengan metode quicksort tersebut, serta ada fungsi partition, yaitu menentukan posisi pivot, di mana memisahkan elemen yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot. Lalu deklarasi fungsi analisis rekursif, di mana itu didefinisikan di utility data atau CPP. Ini fungsinya untuk melakukan analisis terhadap data mahasiswa, biasanya memanfaatkan konsep rekursif. Selanjutnya ada utility data, di mana ini terdapat header guardnya juga seperti tadi, tapi ini diganti utility data underscore h. Fungsinya juga kurang lebih sama. Lalu ada vektor juga sama seperti tadi, string juga sama seperti tadi. fstream digunakan untuk operasi file, baca dan tulis. ssstream digunakan untuk parsing data dari file teks. Lalu ada app data, menyerahkan definisi struktur mahasiswa sehingga fungsi-fungsi dapat mengakses atribut mahasiswa. Lalu deklarasi fungsi file handling, fungsi menyimpan data ke file, ya sesuai namanya, untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam sebuah file. Lalu fungsi membaca data dari file, yaitu ya seperti judulnya, yaitu membaca data mahasiswa dari file. Lalu deklarasi fungsi rekursif, dimana itu berfungsi untuk menghitung jumlah huruf vokal ya, serta menganalisis data mahasiswa secara rekursif untuk melakukan analisis data mahasiswa, yaitu contohnya nama atau atribut tertentu seperti npm dan nilai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan file utility CPP. Yang pertama yaitu di atas itu ada library utility H yang mengambil dari file sebelumnya, yaitu yang kedua itu include iStream, yang ketiga itu include algorithm, yang keempat include type. Yang pertama kita lihat fungsi dari simpan file. Di sini kita menggunakan fungsi atau library fstream. Tujuannya agar data tidak hilang saat program ini ditutup. Kami menggunakan format CSV atau comma separated value. Formatnya sederhana, yaitu npm, nama, dan nilai akhir. Looping for di sini digunakan untuk mengambil setiap objek mahasiswa dalam vektor dan menulisnya baris demi baris ke dalam file eksternal. Yang kedua selanjutnya yaitu fungsi baca dari file, void baca dari file. Ini adalah kebalikan dari fungsi yang sebelumnya. Ada beberapa poin penting di sini, yaitu parsing. Kami menggunakan string untuk memecah satu baris teks berdasarkan tanda koma atau delimiter. Yang kedua yaitu manipulasi pada string. Perhatikan baris std replace. Jika di file ada nama dengan underscore, kami ubah kembali menjadi spasi agar tampilan di layar terlihat rapi. Yang ketiga yaitu error handling. Kami menggunakan try catch saat mengonversi nilai akhir. Ini untuk mencegah program crash jika ada data angka yang korup atau bukan angka. Selanjutnya yaitu sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu rekursi. Kami membuat fungsi hitung vokal rekursi. Boleh scroll Mas Nafri. Nah, fungsi ini untuk menghitung jumlah vokal seperti A, I, U, E, O dalam sebuah nama.
konsepnya bukan menggunakan loop biasa, tapi fungsi yang ini yang memanggil dirinya sendiri. Parameternya yaitu fungsi menerima string dan indeks posisi karakter yang akan dicek. Base case-nya atau kondisi berhentinya jika indeks kurang dari 0, artinya kita sudah selesai mengecek seluruh huruf, maka akan mengembalikan 0. Yang selanjutnya yaitu recursive step. Jika belum berhenti, fungsi mengecek huruf saat ini. Jika vokal nilainya 1, jika bukan 0. Lalu hasil itu ditambahkan dengan pemanggilan fungsi itu sendiri untuk indeks sebelumnya yaitu indeks min 1. Yang terakhir yaitu fungsi analisis data rekursif. Nah, ini tempat di mana kita menggunakan fungsi rekursif tadi. Fungsi ini melakukan yaitu pembersihan data atau sebelum dihitung spasi pada nama dihapus menggunakan std remove. Terus selanjutnya pemanggilan rekursif. Setelah nama bersih kita panggil fungsi tadi yaitu hitung vokal rekursif. Yang ketiga yaitu pelaporan atau program kemudian mencetak laporan per mahasiswa dari ringkasan total huruf serta total vokal dari seluruh data yang ada. Jadi kode ini tidak hanya sekedar input atau output, tapi juga menerapkan keamanan data melalui error handling saat membaca file, serta efisiensi logika menggunakan pendekatan rekursif untuk manipulasi string. Yang selanjutnya yaitu file appcpp melanjutkan dari bagian utilitas file tadi. Sekarang kita masuk ke jantung dari aplikasi ini. File appcpp ini menangani interaksi utama dengan pengguna, mulai dari menambah data, menampilkannya agar terlihat rapi, mencari data spesifik, hingga mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilainya. Pertama yaitu fungsi tambah data. Mungkin ini terlihat standar, tapi ada dua mekanisme penting di sini untuk menjaga program tidak terjadi crash. Yang pertama yaitu handling buffer. Perhatikan pada std gin ignore. Ini krusial karena kita mencampur input angka gin atau input dan kalimat getLine. Tanpa ini, input nama akan terlewati secara otomatis. Yang kedua yaitu validasi pada input sebuah angka. Pada input nilai akhir, saya menggunakan while stdgin. Ini memastikan jika pengguna iseng atau gabut memasukkan huruf pada kolom nilai, program tidak akan error, melainkan meminta input ulang sampai benar. Kedua yaitu fungsi tampilkan data. Agar data mudah dibaca, saya tidak sekedar menggunakan spasi manual. Saya menggunakan library Umanit dengan fungsi stdsetw set width atau singkatan dari itu. Ini membuat kolom nomor, npm, nama, dan nilai selalu berada di rata kiri dan rapi seperti layaknya tabel, berapapun panjang namanya. Fitur berikutnya itu pencarian data. Di sini saya menggunakan metode sequential search atau pencarian yang berurutan. Logikanya, kami melakukan looping dari data pertama sampai terakhir, lalu membandingkan npm yang dicari dengan data yang ada. Yang kedua itu visualisasi proses. Kelebihan kode ini adalah adanya dokumentasi proses.
program akan mencetak langkah per langkah. Langkah 1 membandingkan, langkah 2 membandingkan. Begitu data ditemukan, if data sama dengan npm cari, kami menggunakan perintah break untuk menghentikan loop tersebut agar tidak membuang resource dari komputer. Bagian paling kompleks di sini adalah fitur sorting atau pengurutan. Saya memilih algoritma Coit sort karena efisiensinya. Implementasinya dibagi menjadi 2 fungsi. Pertama yaitu fungsi partition. Tugas fungsi ini adalah menentukan posisi yang tepat yang untuk satu elemen yang kita sebut pivot. Di sini pivot diambil dari elemen yang terakhir. Logikanya semua nilai yang lebih kecil dari pivot dipindah ke kiri dan yang lebih besar dari pi pindah ke kanan. Setiap kali ada pemindahan posisi, program mencetak swap data agar kita bisa melihat perubahannya secara real time. Kedua, fungsi quicksort utama yang bersifat rekursif. Konsepnya yaitu divide and conquer atau pecah dan taklukkan. Setelah partition selesai menempatkan satu pivot, fungsi ini memanggil dirinya untuk memproses bagian kiri atau sub-array kiri dan bagian kanan atau sub-array kanan. Proses ini berulang terus sampai sisa sub-array hanya tinggal satu elemen atau basis rekursif yang artinya data sudah terurut secara sempurna. Kesimpulannya yaitu modul ini mengimplementasikan 3 pilar utama struktur data dasar, yaitu validasi input yang kuat, yang kedua yaitu sequential search yang menampilkan langkah pada pencarian, yang ketiga yaitu implementasi quicksort untuk pengurutan data dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Mulami. Yaitu sekarang kita akan mencoba menampilkan outputnya. Sepertinya ada gangguan, jadi kita langsung ke Word. Di sini untuk pilihan untuk menunya tampilannya seperti ini. Setelah itu jika memilih pilihan satu akan muncul masukkan npm, lalu diminta untuk masukkan nama serta masukkan nilai akhir. Jika sudah selesai dan data sudah benar, maka akan muncul berhasil ditambahkan. Jika pilihan kedua yaitu tampilkan data, di mana akan menampilkan seluruh data yang ada pada file tersebut. Lalu yang pilihan ketiga mencari data dengan metode sequential search, yaitu mencari dengan npm ya, dimana akan terdapat langkah-langkah lalu ditemukan pada indeks kedua yaitu ini sesuai. Lalu jika pilihan keempat yaitu urutkan data berdasarkan nilai. Nah ini membandingkan nilai lalu diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Dan yang pilihan kelima yaitu analisis data rekursif dan manipulasi string. Ini untuk mencari atau mengetahui total huruf dari semua nama tanpa spasi serta huruf vokal pada semua nama. Lalu pilihan keenam terdapat simpan ke file, yaitu untuk menyimpan data ke file. Dan pilihan terakhir yaitu keluar, dimana sebelum keluar kita akan simpan data sebelum keluar serta menampilkan tampilan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini dan sampai jumpa. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.